Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat Rumah Sakit Arum Muluk, berjumpa lagi dengan kita dalam acara Sehat Bareng Yuk. Wabah virus HMPV yang sedang merebak di Cina beberapa waktu terakhir ini telah menjadi perhatian internasional. Virus ini merebak dengan sangat cepat dan luas, dan sehingga menyebabkan lonjakan kasus yang sangat signifikan di Cina bagian utara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghimbau agar masyarakat tidak panik, tetapi tetap waspada dan menjaga kesehatan untuk mencegah penularan virus ini. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya sudah kedatangan narasumber kita. Dan beliau adalah Dr. Logito Gihon, spesialis paru dari Rumah Sakit Abdul Muluk. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Ini akhir-akhir ini kan lagi merebak nih kasus virus HMPV. Oh ya. Apa sih, Dok, virus HMPV itu dan cara penularannya seperti apa? Oke, jadi sebelum beranjak ke HMPV itu apa? Ada kepanjangannya dulu kan. Oh iya, benar. Jadi HMPV itu Human Metapneumonia Viral. Jadi kalau dipecahkan satu-satu, human artinya di manusia, kemudian pneumonia itu berarti adalah infeksi penyakit yang dalam hal ini adalah di paru-paru, kemudian viral artinya virus, yakni penyebabnya adalah virus. Jadi ya secara harafiahnya adalah penyakit infeksi pada paru pada manusia yang disebabkan oleh virus. Nah, tapi lebih dalamnya lagi karena kemarin sempat pandemi COVID ya. Iya. Jadi muncul lagi nih ada yang baru nih, virus apa lagi nih, ternyata ada baru lagi terdeteksi HMPV yang kemarin sempat booming, itu sempat ada di Singapura ya awal-awal kalau di sana, atau Cina ya kalau tidak salah. Kemudian beritanya banyak, yang terakhir saya dengar itu di Singapura, kemudian sudah mulai terdeteksi di Indonesia dari penduduk yang bepergian ke sana. Nah, jadi ya sebenarnya virus yang menyebabkan penyakit infeksi pneumonia pada paru tadi sebenarnya itu hanya saja memang strainnya apakah seperti COVID atau yang lain, nah itu yang masih dalam mungkin dalam penelitian ya, kita masih banyak cari tahu. Mempertanyakan tuh masyarakat Ya. ini sama kayak virus COVID kemarin nggak sih gitu, apa penularannya juga sama gitu, gejalanya juga sama, kan pada takut tuh, Dok. Itu gimana membedainnya, Dok? Sebenarnya kalau dibilang sama dengan COVID secara harafiahnya berbeda, karena kan kalau COVID penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2, sedangkan HMPV ini belum ketahuan virusnya siapa namanya, tapi kita masih sebutnya sebagai HMPV. Nah, apakah sama dengan penyebabnya sama dengan COVID? Tentu saja tadi sudah berbeda. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, gejalanya gimana, Dok? Kalau gejala virus itu semua hampir sama. Apalagi ke pneumonia hampir sama. Gitu. Jadi pasti mulai dari ada satu batuk, kemudian ada sesak nafas, kemudian ada demam, kemudian ditambah lagi ada riwayat bepergiannya, mirip seperti COVID, pasti sama. Jadi tidak berbeda, hanya saja memang untuk menemukan pasti namanya siapa, maka kita harus melanjutkan pemeriksaan, yakni pemeriksaan laboratorium. Seperti pada saat COVID kan kita memeriksakan swab RT-PCR. Ya, benar, Nah, dulu sempat swab antigen terlebih dahulu. Nah, kalau sekarang untuk HMPV kita bisa memeriksakannya, nanti ada namanya RT-PCR multipanel. Jadi nanti ketahuan semua, termasuk salah satunya apakah dia adalah HMPV. Nah, itu bisa. Tapi secara ininya apakah sama dengan COVID? Penyebabnya berbeda, gejalanya mungkin saja sama. Nah, untuk ini, Dok, apa membedakan HMPV dengan penyakit pernapasan yang lainnya gitu? Ya. Yang flu biasa atau ini tuh gimana, Dok? Betul. Jadi sebenarnya tadi sudah sempat saya singgung. Kalau dari gejala sama, nggak ada beda. Datang sesak. Pasien paru kan semua datang pasti sesak, pasti batuk, demam. Pemeriksaan berikutnya, betul. Ya. Tapi ada kecurigaannya contoh yang tadi, riwayat bepergiannya kemana? Oh, ke negara yang sebelumnya
terjangkit virus tersebut yang sedang wabah misalkan. Nah, kemudian tadi akan lebih jelas lagi begitu kita beranjak ke pemeriksaan laboratorium untuk penunjangnya yang akan sangat jelas untuk membedakan yang mana sih ini apakah virus ini karena virusnya yang mana, virus kan begitu banyak. Contohnya tadi COVID, SARS-CoV-2. Kemudian ada HMPV. Jangan-jangan juga yang seperti dulu yang sudah nggak ada SARS-CoV-1, MERS-CoV yang dulu sempat ada kemudian tiba-tiba menghilang. Nah, nanti bisa terlihat tuh dari pemeriksaan laboratoriumnya gitu. Berarti untuk memastikan itu HMPV atau bukan, kita harus periksa lagi. Betul, ke laboratorium. Kalau gejala ya sama, tidak ada perbedaan. Ya, flu tetap ya, tetap demam. Betul, gitu. Sama dengan influenza kan persis. Nah ini jangan-jangan HMPV deh, ternyata COVID, ternyata masih ada yang COVID. Mempertanyakan dia habis pergi dari mana. Salah satu cara gitu ya, salah satu gejalanya ya kita tanyakan. Untuk mengobati gitu dong. Prinsipnya, pencegahannya gitu gimana? Berbeda pencegahan dan pengobatan. Kalau pengobatan, maka kita harus berangkat dengan terapinya apa. Sebenarnya kalau virus itu, prinsipnya dia akan membunuh diri sendiri. Jadi dia, asalkan inangnya kuat, virus itu tidak akan berkembang lebih jauh. Berarti kembali ke imun ya? Betul, ke imun tubuhnya. Si inangnya bagus, pasti bagus. Hanya saja, seperti COVID kemarin kan begitu ada yang sudah terkena, antibodinya terbentuk, dia terkena dengan strain yang berikutnya, dia lebih oke. Karena dia sudah kuat, betul, imunnya sudah terbentuk, antibodinya sudah ada. Begitupun dengan HMPV sebenarnya. Secara teorinya mereka masih menimbulkan gejala itu ringan, bahkan maksimal sedang. Belum pernah ada, sampai sekarang yang saya baca dan saya dengar itu belum ada strain dari HMPV ini yang menyebabkan pasien itu masuk ke gejala berat bahkan hingga kematian. Tapi memungkinkan sampai terjadi itu kalau pasiennya mempunyai komorbid yang atau faktor resiko yang komplikasi, betul, yang gitu sehingga ya. nanti menimbulkan komplikasi penyakitnya berat. Sebenarnya seperti itu. Tapi secara terapinya seharusnya cukup kita kasih seperti mirip waktu COVID. Roboransia masuk atau multivitamin, makannya cukup, inang tubuhnya dikuatkan. Pokoknya makan enak. Betul. Tapi begitu gejalanya masuk di sedang hingga berat, maka antivirus ada tempatnya untuk kita berikan kepada pasien untuk menunjang. Berarti gini dok ya, kalau misalkan kita flu, kalau misalkan flu-nya belum parah, indikasi untuk rawat inap itu belum ada gitu ya? Seharusnya belum ya, kan kita masih bisa dengan multivitamin, makannya bagus, olahraga dengan baik, mungkin lama-lama kan juga akan perbaikan. Tapi kalau ternyata hingga menimbulkan tadi sesak nafas, kemudian sampai dulu kita sering dengar ada saturasi yang paling mudah saturasinya ternyata turun angkanya di bawah 94, padahal pasiennya tidak ada komorbid, bahkan bila ada komorbid apalagi ya, saya sarankan harus ke rumah sakit, kita cek radiologinya. Gini dok, ya berarti kalau misalkan dia sehat atau misalkan nggak ada penyakit seperti asma segala macam, dia lebih mudah untuk sembuh ya itunya. Kalau secara itu harus ke rumah sakit gitu. Secara teorinya dengan tidak ada komorbid, tidak ada riwayat penyakit yang akan memperberat, seharusnya pasien akan lebih baik ya. Bahkan pasien-pasien dengan masih usia muda pasti akan lebih baik. Tapi tetap kita harus menyampaikan yang tadi saya sampaikan, ada rambu-rambunya. Jadi kalau ada gejala yang ternyata memberat, sesaknya, saturasinya turun, periksa radiologi. Kita berangkat dari COVID saja. Banyak juga kan yang lanjut usia malah survive, yang muda malah yang tidak survive. Ternyata memang banyak faktor-faktor di luar virus itu sendiri yang ternyata cukup bermakna untuk komplikasi penyakitnya atau beratnya. Itu pengobatan tuh. Kalau pencegahannya simpel sih sebenarnya. Mirip seperti COVID. Yang sakit ya pakai masker.
yang tidak sakit lebih baik juga melindungi dirinya dengan Pakai mengenakan masker, cuci tangannya bagus. Apa yang sudah kita lakukan di rumah sakit kita terapkan di rumah dan lingkungan. Hal-hal simpel seperti itu sebenarnya sudah cukup baik kok untuk meminimalisir penularan dari si virusnya. Kalau untuk usia rentan yang bisa terkena infeksi ini usia berapa? Sama, tadi sudah sempat saya singgung, simpelnya adalah usia yang lanjut, anak-anak di mana imunnya sedang berkembang ya, dan juga pasien-pasien yang mempunyai kami sebutnya immunocompromised state. Jadi memang sudah ada imunnya sudah tidak bagus. Contoh pasien-pasien yang menjalani kemoterapi ke rumah sakit, pasien-pasien dengan HIV, AIDS, nah itu juga pasien-pasien yang menjalani HD, cuci darah, nah itu contoh-contoh pasien yang beresiko ya. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan kita yang sehat, pasien-pasien yang muda juga bisa terjangkit virusnya karena budayanya kan lebih banyak kongko-kongko. Jalan-jalannya lebih sering lah. Iya, gitu. ngumpul-ngumpul sama teman-teman gitu ya. Ini kan gini dok, tadi kan dokter bilang kan tes lanjutan gitu ya, ke rumah sakit gitu. Tesnya itu seperti apa dok? Yang saat ini buat memastikan betul, gitu. yang saat ini kita ketahui disebut namanya RT-PCR multipanel. Cuman sayangnya terakhir beberapa waktu yang lalu sempat saya podcast bersama dengan ID dan juga para guru besar dari Universitas Indonesia, UGM dan lain-lain, itu mereka masih belum dari saya kurang paham pastinya ya apakah dari kementerian atau bagiannya, yang penting mungkin dari pemerintah yang saya rasa itu belum selain swasta dan rumah sakit swasta yang memang memiliki fasilitas tersebut karena lumayan harganya. Seingat saya waktu itu satu kali RT-PCR multipanel itu bisa 1 juta sampai 2 juta minimal ya, saya lupa pastinya, waktu itu sempat disinggung sehingga sempat pada saat itu juga kita dorong kalau bisa mungkin pemerintah bisa mendorong ini bisa masuk ke rumah sakit paling tidak umum pemerintah ya, gitu benar, karena ya terakhir saya sempat dihubungi juga dari salah satu laboratorium swasta di Lampung ya. Itu ada dari Prodia, sempet tuh katanya sudah ada RT-PCR multipanelnya. Jadi multipanel yang tadi saya sempat singgung, dia tidak hanya satu, tapi semua. Kenapa? Itu tadi kan kita nggak tahu virusnya yang mana. Iya, kan dia banyak. Betul. Virusnya. Jadi makanya kita periksakan, kita curiga nih, oh ini lebih gejalanya ke arah viral nih atau virus. Kita periksakan RT-PCR multipanelnya, nanti ketemu apakah memang HMPV atau yang lain. Makanya jangan kaget, oh ternyata ketemunya bukan HMPV, ternyata masih ada COVID-nya misalkan. Ternyata ada pasien yang masih terkena COVID misalkan juga bisa gitu. Untuk vaksin sendiri dok? Ya. Ada nggak vaksin buat mencegah HMPV? Kalau vaksin ya tentunya vaksin itu kan kita sebutnya personal ya. Personal itu artinya jadi virusnya ya vaksinnya harus virus tersebut gitu. Ya tentunya belum ada karena kan virus HMPV ini kita juga baru mendengar lagi ya ada virus tersebut. Jadi vaksin belum ada. Tapi apakah dengan vaksin-vaksin yang lain dok? Misalkan vaksin COVID dok, vaksin pneumonia dok, vaksin influenza dok, kira-kira bisa nggak dok untuk membantu? Iya, untuk apa? Mengurangi kemungkinan komorbiditasnya tadi, tapi bukan untuk si virusnya. Contoh, pasien datang ke kita kan nggak mungkin cuma datang virus, biasanya ada lagi penyakit yang lain. Ada tambahannya. Betul, bisa saja nih virus dia HMPV, ternyata dia ada juga pneumonia, tapi yang karena kuman bakteri misalkan. Tapi karena sudah pernah divaksin nih pneumonia, dia lebih bagus outcome-nya. Harapannya kan seperti itu, jadi meminimalisir resiko yang tadi gejalanya tidak sampai sedang atau bahkan berat. Jadi bukan untuk si virusnya, tapi untuk di sekitarnya, penyakit sekitarnya yang menyertai sehingga tidak lebih memperberat. Nah, seperti itu. Tapi kalau vaksinnya khusus belum ada. Kalau untuk waktunya dok, waktu pemulihan, kalau misalkan kita kena virus itu atau kena apakah sama kayak flu biasa kan biasanya dalam 3 hari kan sembuh tuh. Yep. Ini gimana? Secara teorinya masih disebutkan bahwa bila pasien itu sudah perbaikan secara gejala klinisnya,
hitungannya memang tidak ada hari khusus ya. Misalkan, oh ini dalam 7 hari pasti pulih deh. Kalau influenza 3 hari pulih, karena sudah lama kita sudah sama-sama mempelajari, sudah ada ini penelitiannya dan sudah berkelanjutan, sudah tahu. Tapi kan ini baru. Jadi terakhir yang saya baca adalah pasien dengan HMPV, bila pasien sudah ada perbaikan secara gejala klinis, maka dia akan tetap disarankan beristirahat paling tidak sampai 1 minggu ke depan. Seperti kalau COVID dulu kan sampai 10 hari ya, kalau tidak salah ininya batasnya, dulu sempat 14 hari. Supaya apa? Karena memperbaiki imunnya lagi ya, lebih bagus. Tapi secara waktunya, oh ini akan terjangkit nih kira-kira sampai 7 hari, belum ada sih secara Tapi khusus. untuk memastikan sendiri juga kan harus ada pemeriksaan khusus lagi. Betul. Gitu. Orang pasti ngiranya flu biasa. Flu biasa, gitu, minum betul. vitamin aja segala macam, istirahat cukup, udah sembuh gitu kan. Betul. Bisa saja malah sebenarnya yang sudah flu biasa sudah sembuh, mungkin aja dia sebenarnya HMPV. Iya, tapi kan kena kita yang nggak gejala tahu. ringan, betul. Tapi imunnya kuat, ya sudah gitu, bisa saja. Gitu. Berarti kalau kemana-mana untuk pencegahan kita harus pakai masker ya Tetap dong, ya. kemanapun itu. Terus Betul. cuci tangan tetap Wajib. itu wajib. Entah kita megang apa dari luar, kita Iya, tetap cuci tangan. betul segala macam. Itu sekali. untuk pencegahan. Ya. Terus untuk ininya sendiri kalau misalnya udah terkena, multivitamin gitu ya, yang harus Multivitamin, diiniin, makanan yang sehat. Prinsipnya gitu sih kan. real food ya, makanan yang sehatnya ya. Iya. Multivitamin Tapi kan membantu. Terkadang gini dok, kalau misalkan flu nih, enak makan pedes nih, gitu kan, makan bakso, makan mie yang pedes-pedes, pasti sembuh nih flunya. Itu gimana dok ini? Sebenarnya kan hal tersebut mau dibilang mitos ya, kita juga belum tahu ya. Secara keilmuan kan harus dipertanggungjawabkan dengan penelitian. Ini benar nggak? Tapi mungkin secara bijaknya sih, mungkin pasien dengan sudah lagi sakit, kalau kita pantang-pantang mungkin agak sukar ya. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau di kita pun makan apapun boleh, tapi makanan yang sehatnya mengimbangi. Jadi kalau full hanya pedes saja nanti flu-nya ya enggak. Mungkin tapi setelah dia makan pedes, makan bakso enak, nafsu makannya pulih, badannya lebih enakan, makan yang sehatnya dikasih, minumannya bagus, akhirnya badan juga lebih cepat pulih. Ya, berkeringat gitu kan, Betul. lebih cepat pulihnya. Oke, untuk teman-teman semua, berarti dari penjelasan tadi udah diberitahukan kalau virus HMPV itu tidak berbahaya, tapi tetap waspada, Betul. jaga kesehatan, cegah dengan cuci tangan yang rajin, yang lebih sering kalau bisa gitu ya, jangan lupa tuh ya. Karena kan kita nggak tahu nih kita bisa megang apa. Pakai masker kalau keluar rumah, terus untuk orang-orang yang udah lanjut usia atau mempunyai Comorbid, ya, riwayat ya, penyakit, betul. yang lainnya harus lebih waspada lagi. Lebih waspada. Oke, kalau begitu informasinya Siap. jelas banget dok. Makasih ya dok ya. Sama-sama. Semoga Terima kasih. informasi yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman atau sahabat sehat yang ada di rumah. Siap. Oke, sehat selalu ya dok. Sama-sama, terima Oke. kasih banyak. Mbak juga sehat-sehat. Thank you. Dari penjelasan Dr. Lucky tadi, virus HMPV tidak berpotensi menjadi pandemi dan tidak mematikan bagi yang terpapar. Tetapi kita harus tetap waspada dan menerapkan langkah-langkah pencegahan guna menjaga kesehatan tubuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube kita karena banyak informasi menarik di sana mengenai kesehatan bersama narasumber lainnya. Saya Rika Trisnawati, promotor kesehatan, pamit undur diri. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.